Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa kembali meskipun hanya lewat video. Semoga silaturahim ini membawa manfaat bagi kita semua. Tidak lupa teman-teman yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, khususnya mengalami penyakit asam lambung, semoga juga lekas diberikan kesembuhan, kemudian tetap diberikan kesabaran untuk mencapai proses kesembuhan, kemudian tetap semangat untuk sembuh. Nah, seperti biasa, kita akan sharing, berbagi pengalaman mengenai penyakit asam lambung. Jadi teman-teman, kembali saya ingatkan bahwa penyakit asam lambung, proses penyembuhannya tidak akan sebentar, jadi cukup memakan banyak waktu. Jadi teman-teman harus selalu bersabar, tapi yakinlah insya Allah Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan bagi kita. Amin. Kuncinya adalah selalu bersyukur, menikmati apa yang terjadi, kemudian tetap semangat, jangan menyerah, jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai ya. Teman-teman, meskipun penyembuhan penyakit asam lambung itu tergolong lama, tapi teman-teman bisa mempercepatnya. Walaupun kategori cepat itu relatif ya, tetap memakan waktu berbulan-bulan. Jadi sebagai contoh, saya sendiri meskipun penyembuhannya memakan waktu berbulan-bulan, cukup lama, tapi alhamdulillah saya bisa dikatakan sembuh. Ya. Jadi tipsnya adalah, kemarin saya di video sebelumnya sudah berbagi langkah awal. Jadi langkah awalnya adalah kita harus menutup atau memperbaiki penyebab penyakit asam lambung. Penyebab utamanya adalah pola hidup yang tidak sehat, kemudian pola pikir yang terlalu berlebihan atau stres yang berlebihan. Jadi teman-teman mulai mengevaluasi diri, apa saja yang salah, apa saja yang selama ini kurang, mungkin dari pola makan, mungkin dari cara makan, atau dari pola hidup lain seperti mungkin kurang olahraga, atau teman-teman mungkin berpikir terlalu berat sehingga stres berlebihan seperti itu. Atau lebih jauh lagi, teman-teman mungkin selama ini sering menyakiti orang lain, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin mengakibatkan datangnya cobaan penyakit asam lambung. Nah, penyakit asam lambung selain menyerang fisik juga menyerang mental, yaitu biasanya gangguan kecemasan dan serangan panik. Jadi saya juga dulu mengalami hal yang seperti itu. Mungkin rata-rata sama ya, hampir semua penderita penyakit asam lambung biasanya juga merasakan gangguan kecemasan dan juga serangan panik. Apa saja cara untuk mengatasinya versi saya. Jadi ketika asam lambung menyerang, biasanya
sering cemas, kemudian sering panik, kemudian adalah takut mati. Itu biasanya rutin ya, di awal ada rasa ketakutan yang teramat sangat, ada rasa cemas, takut barangkali kita tiba-tiba mati. Biasanya ketika kita akan tidur itu sering was-was, bagaimana kalau kita tidur kemudian tidak bangun lagi atau tidak hidup lagi. Kemudian mungkin pengalaman saya sendiri juga, sedang main HP, tiba-tiba kemudian terpikir, aduh gimana kalau tiba-tiba aku mati gitu. Sedang menonton TV, tiba-tiba terpikir, bagaimana kalau aku mati gitu. Nah, itu sering bermunculan perasaan-perasaan seperti itu. Kuncinya adalah, apa sih yang membuat kita takut mati? Nah, saya bertanya pada diri sendiri. Kemudian timbullah jawaban, karena selama ini saya masih banyak dosa, sering bolong-bolong sholat 5 waktu, kemudian mungkin sering menyakiti orang lain juga. Akhirnya banyak flashback atau melihat ke belakang, bagaimana saya hidup selama ini. Akhirnya timbullah perasaan merasa berdosa ya, merasa banyak berdosa, merasa banyak salah. Kemudian akhirnya beristighfar, kemudian mencoba bertaubat ya. Jadi setelah itu memutuskan untuk berjanji pada diri sendiri, berjanji pada Allah, setelah ini akan lebih banyak berbuat baik, akan patuh pada perintah agama, kemudian berusaha baik kepada sesama, kemudian berusaha meninggalkan larangan agama, seperti itu. Nah, setelah melakukan dalam tanda kutip bertaubat ya, itu perasaan saya jauh lebih tenang. Jadi ada rasa pasrah ya, ya Allah, saya sudah mengakui kesalahan selama ini. Kalau saya sebentar lagi mati, izinkan saya untuk bertaubat, berbuat baik. Nah, akhirnya timbullah perasaan agak lega, beban berkurang, was-was berkurang, rasa cemas berkurang, kemudian perasaan takut juga berkurang ya. Walaupun di saat-saat tertentu itu juga was-was sama kecemasan, terus ketakutan juga menyerang begitu parah ya. Nah, tapi dengan bertaubat, mawas diri, mengevaluasi diri, itu membuat perasaan sedikit lega, mengurangi kecemasan-kecemasan yang biasanya menyerang, seperti itu. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi tips bagi teman-teman untuk mengurangi beban pikiran ya, yang biasanya berakibat kecemasan dan serangan panik. Itu yang pertama. Kemudian saya setelah itu lebih enjoy ya dalam menikmati hidup. Jadi fokus saya adalah berbuat baik, tidak memikirkan lagi bagaimana biar sembuh secara cepat, bagaimana caranya biar segera sembuh. Tidak. Akhirnya yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa berbuat baik, patuh kepada agama, kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain, kemudian mengesampingkan bagaimana caranya supaya cepat sembuh. Meskipun ikhtiar meminum jamu-jamu tradisional atau ramuan herbal tetap dilakukan setiap hari, tapi pada intinya tidak ngoyo bagaimana caranya biar segera sembuh. Itu tidak. Jadi beban pikiran pun menjadi berkurang, seperti itu teman-teman. Kemudian kita ikhlas. Jadi ketika saya ikhlas, yang saya rasakan adalah lebih plong ya, lebih enak. Kembali lagi kepada apa
apa yang dikatakan oleh agama, khususnya adalah hadis yang mengatakan bahwa ketika kita sakit, salah satunya adalah sebagai penggugur dosa. Jadi saya berusaha ikhlas, mungkin inilah cara Allah buat menegur saya karena selama ini banyak dosa, dan momen ini adalah momen supaya saya lebih bisa bertaubat, kedepannya bisa lebih menjaga diri, kemudian banyak hal lain yang harus saya perbaiki seperti itu. Dan setelah saya merasakan sembuh beberapa bulan kemudian, banyak hikmah yang bisa saya ambil. Contohnya ketika saya mulai sembuh, yang awalnya saya pecicilan dalam tanda kutip, biasanya makan sembarangan, pola hidup yang tidak teratur. Jadi setelah sembuh, karena pada proses penyembuhan ketika sakit itu saya menerapkan pola hidup yang betul-betul sehat secara disiplin dan ketat. Akhirnya setelah saya sembuh, saya merasakan badan yang begitu enak. Jadi sebelum saya sakit, saya merasa biasa-biasa saja, tapi setelah saya sakit, saya sembuh, badan saya jauh lebih enak, jauh lebih segar, jauh lebih fit. Kemudian pikiran juga jadi lebih positif karena saya banyak mengambil hikmah. Kemudian dari segi pola pikir juga insya Allah jauh lebih dewasa ya, karena pernah sakit kemudian berpikir bahwa setelah saya sembuh, inilah mungkin kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah supaya saya ke depan jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi pasti ada makna ketika Allah memberikan kita sebuah cobaan sakit. Mungkin kita agar lebih dekat dengan keluarga, kemudian bisa mengetahui orang-orang mana sih yang peduli dengan kita, seperti itu. Mungkin Allah juga menginginkan badan kita istirahat, pikiran kita istirahat, supaya tidak mengoyo mengejar dunia gitu. Mungkin ini juga teguran dari Allah supaya kita lebih mengingat akhirat gitu. Dinikmati aja teman-teman. Pikiran setelah kita sakit justru jadi lebih sehat. Kita tidak memikirkan harta, tidak memikirkan orang lain dalam artian iri ya. Ketika orang lain mencapai pencapaian tertentu, kita tidak iri karena aku udah sembuh aja, udah alhamdulillah banget gitu. Jadi ketika kita sudah sembuh, kita lebih mensyukuri apa yang ada gitu. Ya, dengan keadaan saya yang sekarang, saya jauh lebih bersyukur, merasa badan jauh lebih sehat, pokoknya jauh lebih baik dari sebelumnya, alhamdulillah. Itu mungkin juga bisa dijadikan tips ya teman-teman. Pertama adalah mungkin bisa bertaubat, kemudian mengevaluasi diri, mungkin selama ini pola hidup ada yang salah, pola pikir salah, kemudian mungkin dari tingkah laku kita banyak menyakiti orang lain, atau mungkin harta yang kita makan itu kurang halal atau kurang berkah dan banyak sebagainya. Intinya kita perlu mengevaluasi diri, kemudian ikhlas, kemudian jangan berpikir gimana caranya kita segera sembuh, jangan. Jadi nikmatilah ketika kita sakit. Jadi ketika kita sembuh ada manfaat yang banyak bisa kita ambil, seperti itu. Yang mungkin teman-teman perlu ketahui adalah saya alhamdulillah bisa sembuh, bisa beraktivitas kembali normal. Saat ini bisa minum kopi secara rutin. Pagi biasanya ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian sejauh ini tidak ada pantangan setelah sembuh, alhamdulillah. Kemudian saya juga bisa beraktivitas normal kembali, bahkan beraktivitas berat. Saya bisa main bola,
kemudian mendaki gunung, kemudian menyetir sendiri, membawa mobil ke luar kota sendiri, yang tadinya bahkan saya sampai trauma mengendarai motor, membonceng motor, apalagi membawa mobil sendiri. Itu dulu sangat trauma, tidak berani sama sekali. Sekarang alhamdulillah sudah ya seperti orang normal pada umumnya, seperti itu. Kemudian banyak pokoknya aktivitas normal, bahkan aktivitas berat yang sekarang saya lakukan, saya jalani. Kemudian juga sekarang saya tidak ngoyo dalam mengejar dunia ya. Banyak aktivitas sosial yang saya jalani sekarang. Saya aktif di komunitas sosial Seribu Guru Semarang. Kemudian ada pendaki mengajar juga. Itu beberapa kegiatan sosial yang saya jalani. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa termotivasi, walaupun apa yang saya jelaskan masih berantakan ya, karena saya menjelaskan dengan cukup emosional, cukup terharu juga, karena saya merasakan menderitanya ketika sakit. Jadi saya ketika berbagi video ini juga saya merasakan penderitaan teman-teman juga. Alhamdulillah saya bisa sembuh sekarang, dan saya juga berdoa teman-teman yang saat ini sakit, khususnya mengalami penyakit asam lambung, semoga diberikan ketabahan, kemudian diberikan kesabaran, selalu semangat untuk sembuh. Yakinlah Allah memberikan kesembuhan, kemudian berjanjilah menjadi orang yang bermanfaat setelah sembuh. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu dari saya. Cukup terharu saya bisa berbagi bersama teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung kontak saya ya melalui pesan WA, silahkan. Nanti bisa saya share kontak saya supaya kita bisa berbagi. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa like video ini, jangan lupa komen juga, share, subscribe juga, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.